Sebuah in-ear monitor yang inovatif dengan konfigurasi driver yang ora umum. Biar gak panjang lebar, kita cari tahu jawabannya. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa, sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor dari Binary Acoustic. Ya, saya cukup tertarik dengan brand satu ini sejak kemunculan, ya bukan debut sih sebenarnya, in-ear monitor pertama yang kita review yaitu Chopin. Gimana ya pronunciasinya? Chopin, ya begitulah. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi in-ear monitor dari Binary Acoustic sendiri sudah memikat hati saya sejak mendengarkan in-ear monitor. Bukan pertama sih in-ear monitor yang kolaborasi dengan Giz Audio itu, Chopin ya. Dan kali ini ada in-ear monitor terbaru mereka lagi yang baru dirilis dengan konfigurasi yang unik banget yang diberi nama Dyna Quattro. Nah, Dyna Quattro ini menggunakan konfigurasi yang bisa dikategorikan ora umum ya di dunia atau kalangan in-ear monitor yang Hi-Fi yang ada saat ini ya. Dia menggunakan 4 dynamic driver, tapi satunya itu adalah PR atau pasif radiator, sama seperti DZ4 ya, mungkin kalau kalian masih ingat. Tapi di sini ada 3 driver dynamic driver yang aktif, di mana ukuran dari keempat driver ini beda-beda semua. Jadi yang paling besar itu 10 mm, ada juga 8 mm, lalu 6,8 dan yang terakhir 6 mm untuk pasif radiatornya. Untuk sisi kabelnya kalian gak usah pusing karena sudah menggunakan dual pin yang detachable dengan jack yang modular. Yes, jacknya modular dan itu sangat-sangat membantu banget lah, versatile banget untuk penggunaannya. Untuk sensitivitasnya, in-ear monitor ini di angka 111 dB dengan impedance 23 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Sensasi unboxing dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Packagingnya ini ya bisa kalian lihat, boxnya cukup besar ya dan cukup mewah di sini. Packagingnya ya cukup oke lah sensasinya ya, sesuai dengan harganya juga sih. Untuk kelengkapannya sendiri tentu saja ada in-ear monitor, cable ya, lalu AirTips 6 pasang, cable clip, lalu ada manual juga, dan juga case pelikan case KW1 gini ya, seperti model Hisenir. Hisenir kan kemarin kita sempat review Oko Van Go sama T2-nya, dia memberikan seperti ini juga untuk pelikan, semi pelikan case KW1 lah. Tapi ya protektif banget dan saya suka memang yang case seperti ini. Selain besar, selain juga sangat protektif, memang ya mobilitasnya memang dikorbankan sih. Tapi ya menurut saya lebih aman aja untuk merasa lebih nyaman dan aman aja menggunakan case seperti ini. Walaupun memang nggak terlalu, ya kita bilang terlalu mobile banget case satu ini. Tapi protektifnya itu tinggi banget. Dia memproteksi in-ear monitor kalian dari segala macam benturan. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia berbahan resin dengan housing yang berwarna smoky black, agak translucent gini ya. Jadi kalau bisa kalian lihat sedikit-sedikit sih, agak samar-samar tapi ya. Untuk dynamic driver di bagian dalamnya seperti ini. Dan tidak terdapat fan hole sama sekali di bagian dalam housingnya ini ya. Jadi tidak ada fan hole sama sekali di bagian dalam housingnya ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan resin sama seperti housingnya ya. Kalian bisa lihat sini berbahan resin juga. Dengan diameter terluar kita akan ukur aja. Kurang lebih berapa ya di sini ya. 6 mm. Pas 6 mm. Nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nozzle-nya ini sedang aja sih. Dan tidak ada lifts-nya sama sekali di nozzle-nya ini, tapi ada filternya di sini. Sedangkan untuk faceplate-nya ini berbahan metal berbentuk seperti gearbox gini ya. Yes, bahannya metal, mungkin mewakili 4 dynamic driver yang ada di dalam in-ear monitor satu ini. Tekstur dari faceplate-nya ini juga timbul ya. Kalau kalian lihat detail gini, kalian bisa lihat bahwa ini motifnya timbul ya untuk faceplate-nya ini. Dan keren sih, menambah kesan artistiknya juga dari faceplate-nya ini. Selain itu fan hole-nya juga ada di bagian faceplate yang cukup besar di sini. Yes, di sini. Ya, ini. Yang ini lubang. Jadi ini lubang ya untuk pembuangannya dia. Jadi pembuangan pressure-nya dia di bagian faceplate, jadi nggak ada di dalam bagian housing-nya. Jadi nggak kaget sih, tapi memang ada di bagian faceplate-nya. Kalau nggak ada sama sekali itu baru kaget. Apalagi ada 4.
Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin detachable ya, tapi sayang di sini masih plastik ya, bahan di sini ya. Ya, masih sayang sekali sih, itu pinnya masih plastik. Air hooknya di sini sudah pre-foam ya, transparan di sini dengan bahan OFC SPC di sini. Kabelnya ini warna sleevingnya transparan dengan kelihatan serat-serat kabelnya berwarna. Kita lihat fokus dulu ya, abu-abu metalik seperti ini. Dimana chin slider dan splitternya ini berbahan metal ya, pretty nice di sini, good. Lalu bagian bawahnya di sini 4 braid ya kabelnya. Sebentar kita fokus dulu. 4 braid kabelnya dan bisa dikategorikan agak kaku kabel di inner monitor satu ini. Sebentar kita taruh bawah aja. Jadi agak kaku kabel inner monitor satu ini ya. Dan bisa dikategorikan cukup tebal juga sih untuk kabelnya. Untuk jacknya sendiri straight plug dengan jack modular dengan bahan metal juga jacknya. Jadi ini bisa dilepas pasang dengan sangat mudah. Kalian buka aja skrunya seperti ini, unscrew seperti ini, tinggal ditarik gitu aja sih untuk mengganti-ganti modular jacknya. Untuk build quality-nya dari inner monitor satu ini kami berikan skor B solid. Kenapa B solid aja? Karena memang inner monitor satu ini memang masih menggunakan resin juga untuk housingnya, walaupun faceplate-nya bahannya metal tapi housingnya tetap aja resin ya menurut saya. Lalu yang kedua juga desainnya ini mantep sih sebenarnya, badass banget untuk desainnya yang menggunakan gear-gear gitu ya, keren sih sebenarnya. Cuma kabelnya memang pinnya masih menggunakan pin plastik yang menurut saya agak sedikit minus aja, tapi untungnya seluruh unsur lain dari kabelnya menggunakan bahan metal dan ya ada trade off dikit lah di sana. Jadi kita masih memberikan skor B aja. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Fitting dari inner monitor satu ini housingnya bisa dikategorikan cukup besar karena mengakomodir 4 dynamic drivernya ya. Ada yang 10 mm ya, 8 mm, 6,8 dan 6 mm untuk pasif radiatornya. Jadi total ada 4 driver di dalam inner monitor satu ini. Bentuknya cukup ergonomis untuk housing resin ya, dan ya bisa dikategorikan tidak ada sudut-sudut tajam dan ada sedikit fin tapi bukan yang gimana-gimana juga sih, masih manageable banget sih menurut saya. Dan untuk bobotnya sendiri bisa dikategorikan ringan baik inner monitor maupun kabelnya. Masih manageable banget lah. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular to deep fit seperti ini. Di sini disclaimer kita menggunakan AirTips size M ya di sini untuk inner monitor satu ini. Dan kekedapan dan gripnya digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali, cukup sih tight di telinga saya, tapi memang ini tipe yang agak senak jadi bisa agak sedikit panas dalam jangka waktu pemakaian yang panjang. Yaitu trade off yang biasanya ada dalam sebuah inner monitor yang tipenya senak banget atau yang agak loose ya, tapi nggak panas kesannya. Tapi ya memang itu kekedapan dan gripnya nggak terlalu bagus. Ini yang kekedapan gripnya oke, fit banget, senak banget di telinga, tapi memang agak sedikit panas dalam jangka waktu pemakaian yang panjang. Untuk skenario di telinga saya sendiri ya cukup oke lah, walaupun memang agak sedikit besar aja untuk housingnya. Dan secara umum kami memberikan skor B solid untuk fitting dari inner monitor satu ini. Ini adalah inner monitor yang mungkin nggak terlalu versatile untuk semua jenis telinga karena memang agak besar aja, jadi ada baiknya kalian coba dulu sebelum kalian blind buy. Takutnya kalian blind buy, telinga kalian kecil, kalian kecewa lagi karena memang konfigurasinya harus mengakomodir housing yang cukup besar, space yang cukup besar juga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini mungkin gampangnya sih warm gitulah suaranya, dan lebih main ke arah mid bass untuk boostingnya dan juga upper treble yang agak sedikit roller coaster juga di situ. Nah, untuk ngedrive inner monitor satu ini saya sarankan minimal menggunakan DAP yang cukup powerful ataupun desktop amplifier ya kalau bisa ya. Karena walaupun kita lihat dari spek di atas kertas dia sensitifnya 111 dB dengan impedance berapa tadi 20 sekian ohm ya. Itu masih belum bisa dikategorikan ringan ya. Kalau kita lihat 111 kan kelihatannya ringan-ringan, sensitif aja, tapi pada saat di drive tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya ini disclaimer aja untuk kalian. Jadi memang perlu DAP yang cukup powerful dan amplifier atau desktop amplifier yang cukup proper lah untuk ngedrive potensi dari inner monitor satu ini. Jadi memang cukup rival source ya, terutama bagian powernya karena power hunger banget. Dan kalau misalkan kalian nggak ada DAP ataupun desktop amplifier, minimal kalian menggunakan 44 lah dari dongle kalian. Jangan HP nggak maksimal pastinya. Dongle mungkin 44 saya sarankan, karena biasa 44 di dongle lebih powerful dibandingkan 35-nya.
Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, untuk bagian bass dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan bass yang fun dan empuk kesannya ya. Untuk teksturnya sendiri masih terasa dynamic drivernya yang nikmat di sini, dan memang ada sedikit dark presence ya tapi ya. Jadi agak sedikit kurang clean, tapi overall cukup organik banget presentasinya. Impactnya nice di sini dengan punch yang cukupan walaupun sedikit empuk ya di sini. Sub bass-nya di sini, rumblingnya sampai ke dada. Mungkin efek dari PR-nya mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin kalau kalian bisa jelaskan di situ, mungkin efek dari PR-nya yang hajar sub bass-nya atau bass-nya. Ya mungkin ada bantuannya dari situ juga sih. Secara kuantitas sih bass yang fun dan juga pas porsinya, dan nggak ada kesan bloating sama sekali di Inner Monitor 1 ini. Kalau kualitasnya sih speed-nya oke. Kurang bening dikit aja sih mungkin ya, protes dari saya sih. Tapi overall ya cukup rapi lah. Bass yang menurut saya asik dan patut diapresiasi bassnya ini karena nikmatnya bassnya. Jadi ya itu kalian harus dengerin sih. Kalian bisa bilang nikmat itu, kalian dengerin sendiri baru kerasa sih. Untuk bagian mid-nya sendiri posisinya cukup pas ya. Male vokalnya terkesan rada warmer, suaranya cukup berbobot dan ngalun asik aja. Tapi detailnya masih terjaga di situ ya. Untuk clarity-nya cukup decent dengan artikulasi yang jelas di sini. Cuma memang lacking agak clarity-nya agak kurang dikit dan harusnya bisa lebih dinamis lagi. Tapi ya trade off-nya itu ya. Tapi suaranya ini organik banget menurut saya. Female vokalnya juga dipresentasikan sedikit warmer body dan sopan, membuat female vokalnya ini terasa rapi dan terkontrol banget. Pada lagu Adele juga suaranya detail, tapi di sisi lain juga aman banget di Inner Monitor 1 ini ya. Jadi itu presentasi yang nicely done menurut saya. Masih dapat energinya sih, dan overall cakep menurut saya presentasinya. Untungnya di sini shoutingnya juga masih cukup aman di Dyna Quattro ini. Untuk presentasi instrumennya juga cukup oke, rada santai gitu, tapi nggak engaging gimana-gimana sih ya, pretty nice lah. Untuk treble-nya di sini memang rada halus dan aman sih treble-nya. Buat kalian cari aman, kupingnya sensitif, cari aman-aman aja ya, mungkin ini sih. Treble-nya terasa agak mendem dikit ya, tapi dan di sini kurang dapat ceringnya yang memuaskan sisi masokis yang buat treble head ya. Pada cymbal crash-nya dia terasa ketahan gitu ya, tapi oke lah buat yang sensitif masih pasti bisa apresiasi. Tapi buat yang treble head mungkin agak terasa kurang memuaskan lah. Dan violinnya juga sedikit halus, tapi nada-nada naik turunnya ini juga sedikit kurang rapi di situ ya. Dan overall detailnya bisa dikategorikan agak kurang aja, dengan Airy yang bisa dikategorikan B aja juga sih. Untuk si balance pada lagu Code Cool masih cukup aman di sini, dan secara keseluruhan tonal dari Dyna Quattro ini kami berikan skor A-. Secara tonal sendiri saya rasa nggak bakal semua suka sih dengan Inner Monitor 1 ini, tapi memang karakternya ini di sini disajikan dengan jelas arahnya ya. Jadi bukan yang nggak jelas gitu arahnya, yang mendem-mendem nggak jelas gitu, nggak. Ini nggak mendem ya sebenarnya, tapi memang treble-nya agak halus, agak soft aja, main aman aja ya. But everything dipresentasikan dengan sangat organik banget di Inner Monitor 1 ini. Ya mungkin itu sih yang bisa saya gambarkan. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Presentasi dari Inner Monitor 1 ini adalah presentasi yang nyaman dan organik banget suaranya. Jadi ya bisa dikategorikan kalau kalian makan beras gitu ya, makan nasi lah, bukan makan beras sih. Beras kan belum masak ya. Jadi kalau makan nasi itu rasanya pulen banget lah. Itu mungkin bisa menggambarkan Inner Monitor 1 ini, presentasinya seperti itu. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini nggak ada masalah dari bass sampai ke bagian upper mid range-nya. Ya mungkin bagian treble-nya yang upper treble-nya itu yang agak roller coaster, mungkin mid to upper treble-nya yang sedikit roller coaster aja, bikin agak meh aja untuk menurut saya untuk timbernya. Untuk soundstage-nya di Inner Monitor 1 ini cukup spesial ya. Untuk soundstage-nya memiliki wide yang bagus, depth yang cukup oke, dan tinggi yang pas. Jadi somehow dia menghasilkan gambaran 3D yang nicely done menurut saya. Jarang-jarang Inner Monitor ya kita bicara soal lebih dari 2 dynamic driver yang oke suaranya sih. Biasanya agak ngaco-ngaco aja sih. Untuk detailnya menurut saya cukup oke lah ya, cukup decent lah untuk kelas harganya. Tapi harusnya bisa lebih bagus lagi sih. Tapi ya mungkin ya kalau kalian mau cari detail mungkin kalian bisa hajar planar ataupun balance armatur lebih oke sih. Biasa kalau kalian cari yang organik-organik yang lebih mature suaranya, yang lebih pulan suaranya gitu, memang the specialty of dynamic driver. Tapi itu nggak harus ya, itu bisa beda-beda tergantung tuningannya balik lagi. Tapi memang itu specialty yang menurut saya ada keistimewaan masing-masing driver.
Untuk clarity-nya pun oke aja sih di Inner Monitor 1 ini dan bisa bersaing lah di kelas harganya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke lah dieksekusi oleh Dynamic Driver, tapi menurut saya akan lebih precise menggunakan batasan armatur. Tapi kita bicara soal Dynamic Driver, 4 Dynamic Driver di sini bekerja dengan sangat baik ya, dan tidak ada terkesan terlalu numpuk-numpuk gitu ataupun terlalu nempel-nempel gitu. Untuk imagingnya pretty good ya, di sini ada kesan layeringnya dan gambarannya ini middle row ya untuk imaging dari Inner Monitor 1 ini. Dan bicara soal positioningnya cukup precise, jadi kalian bisa tahu arah mana. Oh, pianonya di situ, lalu drumnya di sini, atau vokalnya di mana, di tengah, agak kiri sedikit, agak kanan sedikit, kalian bisa lebih distinct lah di Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Mungkin kalau bicara soal teknis detail, lalu teknis clarity, mungkin separation, not the best in the class lah. Masih banyak yang mungkin bisa lebih oke. Tapi memang bicara soal timbre accuracy, lalu pun pull-nya tadi presentasinya itu tidak semua Inner Monitor punya itu, dan merasa memang kalau kita dengerin sekilas kayak rasanya agak low res ya, tapi setelah diresapi dan dinikmati ini one of a kind lah Inner Monitor 1 ini ya. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan ya, agak beda aja dibandingkan Inner Monitor di kelas harganya yang lain yang mungkin lebih teknis, tonalnya mungkin juga lebih balance, tapi suaranya nggak bakal sepulen ini sih. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini mungkin kalau kalian treble head akut nggak akan cocok dengan Inner Monitor 1 ini karena akan terasa agak darkish gitu suaranya, agak dark side gitu ya. Lalu cons yang kedua yaitu dia agak rewel power aja. Jadi kalau kalian powernya letoy, sudah pakai HP ya, dongle-nya juga hanya 35 aja, mungkin kalian skip aja Inner Monitor 1 ini. Untuk pro-nya di sini adalah suara yang organik, Dynamic Driver-nya bekerja dengan sangat baik dan menghasilkan potensi maksimal dari Dynamic Driver. Untuk pro-nya yang kedua yaitu dia memiliki jack yang modular ya, dan itu patut diapresiasi ya. Memang karena tidak semua Inner Monitor ya, mau yang 5 jutaan sekalipun seperti ya salah satu brand ya, yang kita sama-sama tahu ya, yang boxnya besar itu juga belum modular ya. Ini harganya lebih murah tapi sudah modular dan mantap banget sih, harus diapresiasi. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini di angka 4,2 jutaan. Yes, nggak murah-murah banget sebenarnya. Kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Sebenarnya ini bukan Inner Monitor yang all-rounder banget, yang teknis banget, yang juga kita bilang balance banget tonalnya, enggak ya, enggak gitu. Tapi suaranya ini unik banget sih menurut saya. Itu nilai jual utamanya. Kesimpulan, Dyna Quattro ini berhasil menghasilkan Inner Monitor yang menurut saya juga asik ya, dengan caranya sendiri tapi. Dyna Quattro berhasil mengimplementasikan 4 Dynamic Driver dengan cukup baik di sini. Biasanya kalau banyak Dynamic Driver-nya itu suaranya agak ngaco-ngaco gimana gitu, tapi ini berhasil sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Dyna Quattro ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Kita nunggu lagi ya, apa Inner Monitor dari Binary Acoustic selanjutnya yang kelihatannya juga harusnya menarik. Binary kelihatannya bakal unik-unik sih. Let's see.